mati suri. Bisa bergerak juga. Mukanya hitam. Saya Beneran ya? nya dibelenggu rantai. Saya ini sebenarnya ada di mana sih? Nah, tapi berkepala hewan. Iya. Diselimuti oleh timah panas. Wahai makhluk Allah, Oke, selamat datang di Horror Story bersama saya Devi. Sesuai judulnya, di sini akan menceritakan kisah nyata yang berhubungan langsung dengan dunia lain, langsung dari narasumbernya. Kalau kita membicarakan masalah kematian atau kapan kita akan mati, pastilah itu akan terdengar tabu. Tapi kematian itu semua adalah rahasia Tuhan. Tetapi di sini ada seseorang yang sudah meninggal dan hidup kembali, yaitu dinamakan mati suri. Oke, simak terus perbincangan kami langsung dari narasumbernya sampai selesai. Apa kabar Mas Sofian? ya, alhamdulillah baik Mbak. Mbaknya sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Oh ya Mas Sofian, bisa diceritakan nggak pengalaman Mas Sofian, katanya pernah mati suri itu gimana? Nah, ini Mbak, saya perkenalkan nama saya. Nama saya Sofyan, biasa dipanggil Sofi. Pekerjaan saya sehari-hari itu sebagai driver ojek online, Mbak. Saya memang pernah mengalami mati suri. Jadi beberapa jam sebelum saya mengalami kematian itu saya sempat keadaan koma, tidak sadarkan diri. Jadi di saat itu saya kronologinya itu ketika saya di pagi hari, ya waktu itu saya mau proses pelaksanaan pernikahan. Jadi ketika pagi saya mengendarai motor. Jadi ketika sampai di suatu jembatan di daerah Trosobo, ya, mungkin saya terlalu lelah atau bagaimana ya, saya kurang tahu juga, nggak ingat juga ya. Di situ saya keadaan kecepatan tinggi, Mbak, di atas 100 km per jam. Jadi ketika saya ya masih biasa, Mbak, ingin dikatakan action gitu ya di jalanan gitu, karena juga posisi motor baru, akhirnya Keren motor ceritanya. nah betul jatuh. Terus mati suri. Iya. Jadi ada runtutan ceritanya, Mbak. Oh gitu. Ketika itu ada suatu kontainer di depan saya. Kontainer. Ya. Truk. Ya, yang panjang itu, Mbak, bukan yang pendek. Ya. Iya. Jadi saya itu ada di belakangnya. Saya banting ke kiri dan ada kontainer lagi satunya. Itu posisi dia sedang ngeban di situ. Dia posisi turunan, berhenti pakai balok kayu. Nah, saya sudah tidak tahu, tidak ingat. Ketika itu ya sudah kejadian, akhirnya saya nggak sadarkan diri, Mbak, sempat waktu itu. Nah, ketika itu setelah saya nggak sadarkan diri, ada beberapa pengendara tuh yang lewat di jalanan. Setelah itu saya ditolong sama mereka. Ketika itu saya tersadar posisi saya itu sudah dibawa di sebuah angkutan umum. Tuh. Nah, ketika saya dilarikan ke IGD di rumah sakit terdekat,
Saya awalnya nggak percaya mbak. Masa sih saya ini jatuh kecelakaan gitu. Itu kayak nggak terasa gitu kan? Sebenarnya itu Kayak mimpi tiba-tiba kamu tuh awalnya jatuh blok gitu nggak sadar, terus sadar itu kamu pas bangun apa gimana maksudnya? gini, keadaan saya kan waktu itu pendarahan mbak. Jadi di pipi kanan, di telinga itu Itu sempat waktu keluar kamu darah. nggak sadar di situ tuh kamu tuh kayak ngerasa mimpi atau ketemu siapa di situ tuh alamnya kayak gimana, itu nggak kerasa gimana, nggak kerasa beda gitu. Nah ini akan saya ceritakan sebentar ya. Ketika itu saya belum mendapatkan penanganan dokter tuh mbak. Nah setelah itu ya saya sudah nggak tahu saya ada di mana gitu. Setelah beberapa menit saya merasa itu tubuh saya itu dingin, gemetar, dingin, sunyi, tidak ada cahaya lampu, tidak ada suara-suara dari sekitar, tidak bisa bergerak juga gitu. Tiba-tiba saya terbangun dan di situ saya itu mendengar ada suara itu tangisan, ada suara itu seperti hewan berbisa seperti itu di kanan kiri saya. Iya. Ketika itu tiba-tiba ada dua sosok makhluk ya. Dikatakan manusia itu juga bukan, dikatakan itu perawat-perawat yang saya lihat sebelumnya itu juga bukan. Karena apa? Mereka bersorban, Mbak. Bersorban, memakai jubah putih. Nah, saya dihampirin oleh mereka. Gitu. Saya dihampirin. Saya tanya, "Permisi, saya ada di mana ini?" gitu. Nah, ketika itu tidak dijawab, diam. Nah, di saat itu saya bingung, saya panik. Saya tanya lagi. Saya pegang jubahnya. "Pak, tolong, saya ada di mana ini?" gitu. "Kenapa tidak ada lampunya yang menyala?" Akhirnya Tapi kelihatan nggak itu sih jubah putih? tidak kelihatan, mukanya hitam. Iya, mukanya hitam, Pak. Setelah itu saya dibawa berjalan seperti melewati sebuah lorong di situ. Gelap kayak merasa gulita. digandeng gitu. Iya, digandeng. Oh. Gitu. Saya posisi di tengah, mereka ada di kanan kiri. Nah, ketika itu saya dibawa ke suatu lorong ya, tanpa ada cahaya sedikit pun, Pak, di situ. Jadi gelap banget gitu. Gelap gulita banget. Jadi ketika saya jalan itu awalnya itu banyak suara tangisan. Saya yakin itu manusia. Tangisan tuh minta tolong atau merintih aja? Ada yang merintih, ada yang minta tolong, ada yang suara jeritan kesakitan. Jadi saya Beneran ya? iya, antara percaya nggak percaya juga gitu. Saya gini, saya ini mimpi atau bagaimana sih gitu. Setahu saya tadi itu berangkat menjemput istri. Kenapa kok berubah menjadi seperti ini? Mungkin ini cuman mimpi. Akhirnya lanjut cerita, saya dibawa ya. Ketika itu ada seekor kalajengking dan ular menempel di dinding, itu seperti di goa yang saya lihat pada saat itu, Mbak. Jadi ketika saya jalan menelusuri itu tadi, mengikuti dua sosok makhluk itu tadi, mereka hanya menunjuk dengan tangannya. Saya tidak kelihatan itu tangan atau bukan. Dia menunjuk kanan kiri, menunjuk selama saya jalan. Ada hewan berbisa, ular, kalajengking dan lain sebagainya. Saya ketakutan. Saya menjerit minta tolong, tapi siapa yang mau menolong saya? Karena dua makhluk ini tidak berbicara sekalipun. Tapi kamu dalam posisi itu menjerit-jerit? Saya ketakutan ketika melihat hewan berbisa, Pak. Oh gitu. Iya. Ketika itu semakin ke depan, selangkah demi langkah, semakin maju. Akhirnya ada orang yang kakinya dibelenggu dengan rantai. Saya kira itu orang tahanan seperti di acara televisi. Tapi ini saya realita nyata. Mereka dibelenggu dan rantainya itu menyala seperti api. Gitu. Dia minta tolong. Ada yang badannya itu Tapi sebelum tadi masih ada yang juga begitu lagi? masih ada. Nggak Masih ngomong sama ada. sekali, Tidak ya? sama sekali. Ketika Kamu saya ngomong sama dia nggak? Merasa ngomong tidak nggak sama ya? sekali. Saya sudah minta tolong tapi tidak dihiraukan. Ketika selangkah maju ke depan, di situ ada manusia ya, tidak memakai busana atau bisa dibilang bugil ya. Kakinya dibelenggu rantai dan di situ rantainya itu menyala merah seperti besi kalau dipanaskan itu. Ketika itu dia minta tolong.
dan dia itu ada posisi di bawah saya. Nah di kanan kirinya itu saya melihat itu seperti batu-batu yang menyala seperti Kamu api. tuh di jalan di tempat lorong ya kan? Iya. Itu kayak misalnya jembatan atau apa gitu enggak? Bukan, itu tempatnya itu gelap bebatuan. Jadi seperti kita kalau perjalanan mau mendaki gunung, jadi bebatuan, iya. Nah dari situ Mbak, saya heran, saya ini sebenarnya ada di mana sih gitu. Nah akhirnya saya nggak menghiraukan ya, saya nggak melihat karena saya nggak tega gitu. Akhirnya saya menelusuri terus, saya diajak jalan terus ke depan. Nah setelah itu Mbak, dari situ ada sesosok manusia juga sama, tapi berkepala hewan di situ. Perutnya gede banget Mbak. Dari sini kira-kira sekitar 1 meter lah perutnya. Gila. Dan dia membawa sebuah seperti kendil ya, tapi isinya itu seperti nanah di situ, air nanah gitu. Karena baunya menyengat ya Mbak, benar serius. Saya nggak habis pikir juga itu apa sebenarnya, semua ini itu apa gitu. Saya sampai menyebut nama Allah di situ. Ya Allah, saya ada di mana ini? Saya istighfar berkali-kali. Akan tetapi tetap suasana seperti itu. Ada juga step by step saya melangkah lagi, saya bertemu lagi manusia lagi. Dia memakai baju yang diselimuti oleh timah panas, menyala-nyala seperti itu, dan dia minta tolong. Dia dikalungkan leher itu berupa rantai. Saya takut Mbak. Setelah itu saya ditepuk sama sosok makhluk tadi, pundak saya yang sebelah kanan. Saya ditepuk. Akhirnya yang mana nih? yang sebelah kanan saya. Yang pakai jubah putih. Iya, yang ngikutin saya tadi, yang mendampingi saya. Itu mengatakan baru bersuara. Suaranya itu persis dengan suara ibu saya sendiri. Padahal itu cowok. Entah, saya tidak tahu itu laki-laki atau perempuan. Tapi kan pakai sorban putih kayak cowok kan ya? Iya, Tapi suaranya mukanya cewek. Iya, suaranya cewek. Persis Terus yang seperti di ibu situ saya. banyak yang di sisi itu banyak yang cewek atau yang cowok? Laki-laki perempuan, semuanya campur. Nah, Terus itu tadi bilang apa? ketika itu mereka mengatakan, inilah tempat kamu nantinya. Saya dibilang seperti itu. Ya Allah, ini apa? Anda siapa? Saya mengatakan seperti itu Mbak. Inilah nanti tempat para manusia ketika sudah di akhir zaman. Anda jangan bercanda. Saya begitu. Silakan lanjutkan lagi berjalan. Saya diantarkan Mbak ke sana. Tuh, saya melangkah lagi, dan di situ terlihat sosok cahaya. Seperti ada celah, lama-lama membesar, akhirnya terang. Nah, di situ saya mencium bau madu. Di situ Mbak. Jadi ketika saya melangkah, di situ saya mencium bau buah kurma dan madu. Di situ. Semakin saya mendekat, tubuh saya ini semakin nyaman. Semakin nyaman dan enjoy, relax. Beda dengan tempat sebelumnya tadi. Tapi di situ ada dengar suara musik atau suara apa gitu. Waktu kamu ketemu madu, ketemu bau-bau kurma, itu suasananya pasti beda. Cuman ada suara-suara apa yang kamu terima di situ? Kalau di situ kan suara minta tolong kayak gitu. Tapi kalau di situ ada suara apa? Ketika saya melihat suatu cahaya tadi, awalnya saya tidak mendengar apapun Mbak. Hanya saya mencium bau madu atau bisa dibilang royal jelly ya, kan gitu. Tapi nggak ada lebahnya, gitu. Hanya madu aja. Gitu. Jadi ketika saya melangkah lagi, di situ ada sungai kecil. Sungai kecil. Iya, tapi anehnya Mbak, itu bukan air. Apa? Madu. Iya, saya disuruh minum sungai itu tadi. Saya mengambil, ada seperti gelas kecil tapi terbuat dari emas. Saya ambil di gayung kecil di gelas tadi. Saya minum, memang benar-benar madu. Manis sekali Mbak rasanya. Manis sekali. Dan gak bisa dibayangin deh pokoknya kan gitu. Setelah itu saya bertemu dengan suatu kuda, seperti kuda tapi membawa apa itu namanya, ada seperti kalau dinaikin seorang raja begitu, ada rodanya, tapi itu kudanya itu terbuat dari emas. Oh,
kayak itu tak kereta kencana. Nah, atasnya lagi. Apa atasnya kereta kencana? Ya, apa itu kereta malam atau apa kurang tahu saya, Mbak, Mana gitu. ada kereta malam. Ya, saya taunya gitu. Tapi nggak tahu itu istilahnya apa, Mbak, gitu. Karena saya itu nggak habis pikir, Mbak. Sebenarnya ini saya ada di mana gitu, karena di tempat ini tuh tadi nggak bisa diwujudkan dengan pikiran saya gitu. Sangat takjub sekali, Mbak, pokoknya. Aduh, Mbaknya mungkin kalau tahu sendiri mungkin pengen ke sana gitu. Dan saya memetik buah kurma di situ. Anis sekali, Mbak, rasanya. Anis Buah sekali. kurmanya gratis loh guys di sana. Iya. Ya kalau di sini kan palm Kita fruit. beli ya, kan? Kalau di sini kan biasanya dijual per kotak ya, Mbak ya. Kalau di sana tinggal petik. Jadi di sana nggak ada jual beli guys. Kita tinggal menikmati kalau kita masuk surga. Tapi kalau masuk neraka beda lagi. Nah, Lanjut itu, Mas Sofian. Setelah itu, ya saya bertanya Hah? dengan sosok makhluk tadi. Saya memanggil itu wahai, saya seperti itu. Di sana. Wahai makhluk, Hmm. wahai makhluk Allah. Saya bilang begitu karena saya nggak tahu namanya. Wahai makhluk Allah, ini tempat apa? Gitu. Indah sekali tuh bentuknya, suasananya, banyak pegunungan, dan saya melihat ada istana juga, Mbak. Oh ya Mas Sofian, setelah sampean dibawa istana itu dibawa kemana? Nah, setelah itu, Mbak, saya dibawa ke jasad saya lagi. Jadi setelah itu saya terbangun, dan di sekeliling saya itu sudah banyak orang-orang yang mendoakan saya, atau bisa dibilang berkumpul di halaman rumah. Saya sudah ngajikan gitu. Jadi keadaan saya itu sudah di dalam keranda, akan dibawa ke liang pemakaman gitu. Tapi untung saja Sudah dimandikan. sudah, Mbak. Jadi saya sudah dikafanin, sudah disolatin juga. Ketika saya dikembalikan itu saya sudah mau diberangkatkan ke peristirahatan terakhir. Nah, Untung ketika belum masuk ke dalam itu ya. iya, untung sekali belum masuk. Jadi saya terbangun dari situ, Mbak. Lalu saya membuka mata itu, kenapa kok banyak orang gitu. Dan saya sudah mau diangkat pada saat itu. Ketika itu sontak orang-orang berlarian gitu. Karena melihat ada jasad yang sudah mati, sudah dikafani lalu hidup lagi. Serius, saya sampai begini. Bangunnya tuh pas kamu teriak-teriak atau pas ada suara atau kamu pas bangun? Oh gitu? Saya membuka mata. Membuka mata Iya, ya? membuka mata. Nggak langsung duduk gitu ya? Tidak, membuka mata lalu saya tidak bisa bergerak, kan saya sudah di tali kan begitu. Itu talinya rapat banget apa nggak sih? Ya Pas di kafan itu? sudah cukup rapat, Mbak, karena dari tangan kaki aja udah nggak bisa gerak kan gitu. Akhirnya saya bangun, saya memanggil nama orang tua saya gitu, karena saya sadar bahwa saya ini bukan mimpi gitu. Saya memanggil, akhirnya beliau ketakutan dan orang-orang berhamburan keluar rumah. Akhirnya Shock, lihat kamu shock, betul, bangun Mbak. lagi, Iya, gitu ya kan? betul. Dan sampai saat itu orang tua saya seakan nggak percaya mendekati saya dan membuka penutup kafan saya, lalu menangis sejadi-jadinya bahwa saya ini ternyata masih hidup, Mbak, begitu. Alhamdulillah ya guys, masih selamat. Terus kemudian Lalu setelah itu beliau dibantu dengan pimpinan seorang ustadz setempat untuk membuka penutup kain kafan saya. Akhirnya saya didudukkan dan akhirnya saya memeluk kedua orang tua saya, dan orang-orang sudah tidak ada semua di situ, Mbak, gitu. Jadi saya menangis, saya benar-benar itu meminta jangka maaf. waktunya itu berapa lama waktu kamu setelah mati? Itu sampai tidak ingat, Mbak.
kurang lebih 1 jam 2 jam. Saya bertanya kepada Nggak orang ingat. tua saya itu sekitar prosesinya 4 jam. 4 jam ya. Iya, 4 jam. Setelah kejadian itu kan kamu kan kembali bangkit lagi ya kan? Iya. Mati suri lah itu ibaratnya. Itu setelah terjadi itu hikmah apa yang kamu dapat dari kejadian itu? Hikmah yang saya dapat dari semua ini bahwa Allah itu masih memberikan saya itu kesempatan untuk berpijak di buminya. Jadi Sangat luar biasa. ya, jadi saya mengakui khilaf terhadap kesalahan-kesalahan saya sebelumnya, Mbak. Apa yang pernah saya perbuat sebelumnya, karena saya juga selalu membuat sakit hati orang tua pada saat itu, teman-teman dan tetangga sekitar. Dari kejadian itu saya mulai untuk berbenah diri, muhasabah diri, apa yang seharusnya saya tinggalkan. Saya mencoba untuk meninggalkan, dan saya meminta bimbingan kepada pemuka agama setempat agar saya ini benar-benar dibawa ke jalan Allah, ke jalan yang diridhai Allah. Jadi dari sini saya yakin kuasa Allah itu ada. Hanya saja setiap manusia itu tidak mengetahui di mana letaknya. Oke, terima kasih Mas Sofyan Ya, atas sama-sama, Mbak. ceritanya. Semoga penonton di rumah mendapatkan pelajaran dan hikmah semuanya. Begitu juga dengan Mas Sofyan, dengan saya. Terima kasih untuk ceritanya. Kalian jangan lupa like and subscribe dan komen horror story dan nantikan episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Monggo.